Maluku, Nusa Tenggara, di Jawa semua. Kota, provinsi, kabupaten selalu keluarnya sama listrik biarpet, listrik mati, 3 jam, 8 jam sekali, 4 kali, ada yang di semua provinsi seperti itu keluarnya. Dan setelah 70 tahun kita merdeka, hanya kita bisa membangun 53.000 megawatt. Sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Kenapa? Sulit membangun pembangkit listrik karena izinnya saja 59 izin. Saya tanya ke investornya, udah berapa ngurus izin? Waktu saya sebulan baru dilantik. Saya sudah 3 tahun Pak ngurus belum selesai. Saya jengkel. Saya tanya lagi ke yang lain, udah berapa tahun? 4 tahun Pak. Makin jengkel. Ada lagi, saya ke Sumatera Selatan saat itu, saya tanya, Pak saya ngurus izin sudah berapa tahun? Saya mikirnya moga-moga 2 tahun. Jawabannya 6 tahun Pak, saya udah izin. Udah ngurus izin nggak selesai-selesai, 59 izin. Bayangkan. Saya udah membayangkan ini setiap izin pasti saya hanya gini-gini loh ya. Setelah sekarang 8 bulan yang lalu dari 59 sudah kita potong menjadi 22. Dari 59 menjadi 22. Itu pun masih lama. Ngurus izin kemarin dihitung kira masih 250 hari. Ya tapi kalau dari 6 tahun menjadi segitu kan setahun kurang sudah lumayan. Dan alhamdulillah dari target yang sudah kita berikan Perdana Menteri yaitu 35.000 megawatt dalam 5 tahun. Banyak yang nggak percaya, nggak mungkin Pak. 70 tahun aja hanya 53.000, ini 5 tahun 35.000. Ya, nggak apa-apa silahkan. Tapi secara detail sudah saya lihat bahwa problemnya hanya 2. Pembebasan lahan, 1, yang kedua izin, hanya itu aja, udah. Nggak ada yang lain. Nah kalau problemnya udah ketahui ya mestinya problem ini yang harus diselesaikan. Bukan yang lain-lain. Setelah ini selesai, ternyata kemarin akhir Desember sudah ditandatangani kontrak 17.300 megawatt. Nanti pertengahan tahun ini kita harapkan sudah moga-moga sudah selesai yang 35.000 watt itu ditandatangani kontraknya. Berarti kita nunggu lagi ada yang 3 tahun selesai, ada yang 4 tahun selesai, ada yang 5 tahun selesai. Udah. Sampai saat itu saya kumpulkan investornya, saya masih nggak percaya ini benar-benar selesai tidak sih ditandatangani benar. Saya kumpulkan investor di istana. Saya tanya satu-satu, ini presiden ini udah kurang kerjaan mungkin. Mikirnya mereka. Saya tanya satu, Bapak berapa PT? Saya udah bawa PT ini berapa? Saya cek, oh betul 3.000. PT ini dia ngomong Pak saya 500, PT ini 200. Saya cocokin terus. Oh iya udah betul. Karena saya memang terbiasa bekerja seperti itu. Kalau saya belum yakin pasti saya cek detail. Itu problem yang pertama negara kita. Problem internal yang harus kita hadapi dan memang harus segera diselesaikan yaitu deregulasi. Potong terus, ada paket 1 mengenai, paket 2 mengenai, paket 3 mengenai, dan terakhir kemarin paket yang ke-10 minggu yang lalu mengenai daftar negatif investasi.
Saya hanya memberikan gambaran baik kepada BUMN kita, baik kepada PNS kita, baik kepada swasta-swasta kita, bahwa memang persaingan itu sudah di depan mata kita. Banyak yang takut dengan keterbukaan ini, yang sudah menjadi policy kita. Tidak, ini harus kita hadapi. Bahwa dengan persaingan itulah bangsa kita ini kalau sudah diberi pesaing, baru bangun, baru bangkit. Saya pelajari. Dulu ingat, yang namanya Pertamina, monopoli sendiri, ya kan? Pompa bensinnya, SPBU-nya, kumuh-kumuh, ya enggak? Enggak ada pesaing, ngapain? Begitu ada Shell masuk, Total masuk, Petronas masuk, wah, zat semuanya. Bagus, bersih, ya enggak? Tapi juga enggak kalah Pertamina nyatanya, bisa bersaing. Ada yang satu yang sudah kalah bersaing juga keluar juga. Ingat dulu BRI, BNI, tahun-tahun 75-an saya ingat betul. Kalau saya ke bank itu diajak oleh orang tua saya ngambil uang enggak sampai jutaan lah, ngambil 5.000 atau 10.000. Jam 1 sudah tutup. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat. Tutup kayak pegawai negeri dulu tahun 75-an. Udah tutup, bank-bank tutup. Karena sendiri mereka. Tapi begitu ada bank-bank swasta masuk, ada pesaing, artinya mereka langsung membenahi. Coba sekarang orang-orang bank, banker sekarang coba pulang jam 10, pulang jam 12 malam tiap hari sekarang. Kapok. Tapi ingat bahwa dengan itu Bank BRI tahun kemarin untung 24 triliun, terbesar. Bank Mandiri 18 dan yang lain-lainnya yang saya ingat itu. Terbesar BRI itu keuntungannya terbesar dibanding bank-bank yang lain. Artinya apa? Begitu kita diberi pesaing, bangkit, bangun, membenahi, memperbaiki. Juga Garuda juga, dulu ingat Garuda tahun-tahun, ya kan? Terlambat, delay, pelayanan nggak baik. Begitu ada pesaing-pesaing, sekarang menjadi masuk dalam 7 maskapai terbaik dunia. Ada pesaing, pelayanannya baik, dan nggak kalah. Tapi kita ini biasanya takut dulu sebelum masuk ke pertarungan. Waduh, jangan-jangan kalah. Selalu ragu-ragu seperti itu. Jangan-jangan kalah nanti. Jangan-jangan sakit. Ya itulah. Oleh sebab itu saat saya sampaikan Indonesia akan bermaksud akan masuk ke TPP. Di dalam negeri rame sekali. Ramenya, aduh. Ini kita mau liberalisasi, kita mau masuk ke, sudah yang saya diem aja. Wong baru bermaksud akan, intend to join, sudah rame. Ya itulah kita. Tapi kan sekali-sekali juga dites kan nggak apa-apa. Misalnya kita sudah bergabung pun, kan juga masih bisa 2-3 tahun lagi, masih bisa berpikir. Ada yang minta sampai 15 tahun, 16 tahun juga ada. Rame banget sih.
Kalau nggak digitukan, kita ini nggak akan siap-siap. Yang kedua, yang pertama tadi mengenai deregulasi, pentingnya deregulasi. Yang kedua, infrastruktur. Ini basic, ini dasar yang mau tidak mau harus dibangun. Tidak ada negara manapun yang tidak ini dimasukkan dalam poin pertama, nggak ada. Sama kita sekarang. Anggaran semuanya fokus, prioritas kepada infrastruktur. Kita bangun habis-habisan di situ. Anggaran naik kurang lebih 76%. Betul-betul sekarang ini semua kita kerjakan dan kita mulai. Pokoknya saya mulai. Kalau nggak seperti itu, kita terlalu lama memutuskan, terlambat. Coba yang tol Trans Sumatera. Nah, ini baru, ini sudah kira-kira 30-35 tahun yang lalu direncanakan. Saat saya ke Lampung saat itu, ini dari Lampung untuk yang fase pertama masuk ke Palembang, nanti kemudian akan terus ke Aceh. Waktu saya groundbreaking di Lampung, ada masyarakat yang bisik-bisik ke saya, "Pak, kalau groundbreaking sudah pernah, Pak." Saya kaget juga. Saya tanya, "Benar, sudah, Pak." Tapi nggak pernah, Pak, ini dikerjakan. Waduh, saya juga. Oleh sebab itu saya ke sini, ke tol Trans Sumatera ini, saya cek sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Ini presiden apa kurang kerjaan? Tapi ya itulah saya. Saya memang harus kontrol, harus cek, harus cek seperti itu. Cek lagi. Kenapa seperti itu? Itu akan memberikan semangat kepada yang bekerja di bawah. Saya cek